Terus tadi kan kata Surya kita belajar ya wawancara sama kepada keluarga besar Real Wangsupit. Bentar. Boleh nggak terlalu ya? Dari Surabaya, Jakarta, Palu, Balikpapan, Sumatera. Silakan foto bersama. Hadir hari ini sudah persiapan untuk para dokter-dokter yang membantu operasi tapi untuk berfoto bersama. Ayah juga termasuk pendiri teater 7, teater untuk anak-anak tuli. Semoga legasinya bisa tetap berjalan ke depannya. Terima kasih sudah hadir teman-teman media. Untuk dokter-dokter yang dulu mungkin di rumah Opa boleh menunggu sebentar setelah keluarga dari Nel Wangsupit ya, keluarga Nel Wangsupit, keluarga besar yang dan orang sudah hadir dari Sabang-Sabang Merauke. Saya ucapkan terima kasih. Orang tuli itu seperti apa, cara komunikasinya seperti apa, dan jangan malu dan jangan takut untuk komunikasi sama anak yang tuli. Dan juga orang tua yang punya anak tuli mungkin awalnya minder, tapi ayah dan ibu selalu menyatakan bahwa harus bangga punya anak tuli, karena tahu situasi di Indonesia zaman dulu. Orang-orang disabilitas tuli ini masuk ke masyarakat nomor 2 terus dan memperjuangkan supaya masyarakat tuli dan dengar ini bisa setara. Jadi bangga sekali punya anak tuli orang tua saya. Kak, boleh nggak di samping Kak, Mak? Ini Masnya ngomong, biasanya terjemahin ya, jadi Surya melihat saya. Maaf banget, Surya jawab, Surya menghadap ke kamera. Oke, Surya ya, silakan satu-satu tapi ya. Kemarin di mualafin di saya sama sampai hari ini dimakamin di salah satu di menarik karena beberapa kali datang ke Masjid Istiqlal dan baru tahu 2 hari yang lalu ketika ketemu ustadznya tahun 1981 beliau yang memualafkan ayah saya. Dan ini masjid yang juga mengadvokasi teman-teman tuli supaya bisa mengakses ajaran Islam melalui orang tuli. Tapi sebetulnya nggak hanya Masjid Istiqlal aja, tapi masjid yang lain juga ada akses juru bahasa isyarat dan juga teks bahasa Indonesia, supaya kami yang tuli bisa masuk ke masjid dan bisa mengakses informasi dan komunikasi, termasuk media juga membantu mengedukasi orang-orang yang nggak paham supaya lebih mendukung orang-orang tuli mengakses dalam bahasa isyarat dan juga teks bahasa Indonesia gitu. Kemarin juga sempat ngobrol sama ayah, tahun 2017 sempat ngejagain ayah selama 1,5 tahun sebelum pindah ke Amerika, dan banyak banget ketahuan kenapa anak-anak tuli mengalami diskriminasi gitu. Karena orang-orang nggak pernah tahu terkait tuli, jadi kita harus edukasi dan ngasih tahu gimana sih caranya yang baik dan benar itu seperti apa, bukan yang salah. Dan muncul ide akhirnya membuat teater 7 dan masyarakat paham cara komunikasi dengan orang-orang tuli. Cara komunikasinya dengan cara juru bahasa isyarat. Nah, ini contohnya saat ini juga mengedukasi teman-teman media juga supaya kedepannya bisa terbiasa ketemu sama orang-orang tuli dulu dan bekerja sama dengan JBI juga. Ada wasiat Om Rai kan, mungkin bisa dibilang Om Rai sangat bangga dengan pencapaian Mas Surya gitu ya, apalagi bisa ada berkarir atau sekolah di Amerika gitu. Saat kemarin juga sempat nonton Zoom di online saat wisuda. Nah itu gimana mungkin perasaannya gitu? Terima kasih sudah mengingatkan terkait wisuda. Wisuda ini ekspresi kebanggaan ayah terakhir, karena setelah wisuda itu selanjutnya terima kasih, merdu sekali, kompak sekali keluarga ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu kakak adik yang telah hadir. Selanjutnya untuk teman-teman dulu ya, sebentar teman-teman dari cucu pertama almarhum, dari teman Ramiza Praskakun tadi saya persilahkan. Pengalaman jadi dosen
untuk bersuah foto. Selanjutnya untuk dokter-dokter yang dulu di rumah opa atau di rumah almarhum. Dan Setelah ini ingat kita banget bersuah foto beliau ya. bilang tetap memperjuangkan terkait hak-hak orang-orang tuli. Jadi semua orang-orang tuli supaya hidup bisa lebih nyaman ke depannya. Itu pesan dari ayah. Karena ayah sering bilang dulu waktu pas kecil sering sedih kenapa kok orang-orang itu sering menyepelekan orang tuli, bukannya mendorong Baik, sekali lagi dan saya akhirnya panggilkan untuk didorong teman-teman sama dari ayah dan juga Kak Giska juga didorong lewat art, lewat Kak Giska, kalau saya lewat edukasi bahasa isyarat. Jadi membuktikan bahwa tuli itu bisa, dan ini penting banget menunjukkan ke orang-orang lain. Terkait dikuburin di Palu sendiri seperti apa nantinya? Kan mungkin wasiat dari ayah sendiri katanya pengen dimakamin di sana. Seperti apa ini kan sementara di tanah kusir gitu. Dan belum terlibat komunikasi sama keluarga, tapi ayah pernah bilang kalau mau dimakamin di Sibowi dekat sama makam orang tuanya ayah. Pernah ditunjukin juga makamnya, karena pernah ke Palu dan ditunjukin. Insya Allah bakal dimakamin di sana. Tapi masalah kelanjutannya gimana terserah sama keluarga karena belum terlibat diskusi lebih lanjut. Tapi sebelumnya pernah bilang sama ayah. Pernah dibilang sama ayah seperti itu. Kedua di Amerika sendiri kan menjadi dosen. Nah selain itu mungkin aktivitasnya apa lagi sih? Baik, selanjutnya untuk dokter-dokter yang dulu di rumah opa atau rumah almarhum boleh berkumpul. Pertanyaan bagus. Sebetulnya saya rencananya mau lanjut S3. Ingin menunjukkan bahwa tuli itu bisa berkarir di dunia akademis. Jadi kesempatan untuk teman-teman tuli jadi lebih lebar, jadi suri teladan juga buat teman-teman tuli di Indonesia seperti apa. Sebetulnya tidak hanya saya aja, tapi ada beberapa tuli Indonesia yang tinggal di Amerika juga. Mudah-mudahan kedepannya bisa kolaborasi dan bikin contoh baik. Mungkin bikin satu universitas yang punya program jurusan tuli atau departemen teater yang terkait bahasa isyarat atau sekolah teater khusus tuli. Alhamdulillah ayah punya mimpi punya tempat bioskop atau tempat teater yang khusus untuk tuli tapi ditonton secara umum. Jadi rencananya mungkin seperti itu. Kesulitan mungkin saat